Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Tanah Wakaf Tumbal Pesugihan. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Nafila yang kali ini memasuki part yang ketiga. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Malam semakin mencekam dan sepi. Untungnya, Mesta mulai bisa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya setelah mengganti provider. Semua kejadian yang dialami di kampung ini menjadi topik obrolan dengan kedua orang tuanya. Mereka tidak setuju Mesta bertanggung jawab penuh atas kematian Pak Jajang. Bukan sayang uang, melainkan harus memastikan dulu monyet yang menyerang itu Loli atau bukan. Karena jika benar itu Loli, ayahnya Mesta bahkan sanggup bertanggung jawab sampai menyekolahkan anak Pak Jajang yang ditinggalkan. Pokoknya pastikan dulu kamu jangan sampai gegabah. Bertanggung jawab seperti itu sama artinya dengan mengiyakan kalau Loli pembunuhnya. Benar juga kata ibunya, Mesta tidak berpikir sejauh itu. Tapi Mesta sudah janji, Bu. Kemarin biaya pemakaman sudah pakai biaya yang dipinjam dari Bibi sama uang bekal Mesta. Mesta menatap layar dengan fokus. Namun, perasaannya mengatakan di ambang pintu kamar ada seseorang yang memperhatikannya. Udah, anggap aja itu sedekah. Buat yang lainnya pening dulu ya. Terus memangnya bakal kamu habis? Tanya sang ibu. Kemarin kan habis pasang CCTV, Bu. Loh, kenapa nggak minta sama ayahmu soal CCTV? Berapa semuanya? Biar ditransfer, biar kamu ada bekal di sana. Transfer aja seperlunya, Bu. Percuma di sini ATM-nya juga jauh. Mesta nggak banyak jajan ya karena banyak makanan dari kebun. Obrolan asik itu diinterupsi dengan suara benda jatuh dari arah ruang tengah. Suaranya cukup kencang menarik perhatiannya. Mesta yang sebenarnya sudah merinding dari tadi pamit menutup sambungan telepon. Perlahan dia turun dari tempat tidur, diiringi debar jantung yang menggila. Mesta keluar dari kamar, pokor pajangan yang terbuat dari kuningan sudah berada di lantai, seolah ada seseorang yang sengaja menjatuhkan benda itu. Dia memungut benda yang dulunya digunakan untuk menyimpan siri itu dan meletakkan kembali di tempat asalnya. Mesta menunduk merapikan pokor itu, tetapi ekor matanya menatap ke arah dapur. Lampu berkedip-kedip seperti konsleting. Bersamaan dengan itu, Mesta melihat sosok Neneng Sinden kala lampu padam dan menghilang saat lampu kembali terang. Apa maumu? Kenapa selalu datang mengusik ketenanganku? Tantang Mesta. Tidak ada siapapun di sana. Villa terasa hening dan sepi. Lampu dapur sudah menyala seperti semula, tetapi berganti dengan tiupan angin yang cukup kencang sampai memaksa tirai-tirai bergerak seperti tarian. Salah satu jendela dekat ruang tamu terbuka. Perempuan itu mendekat untuk menutupnya. Namun, dia melihat kembali sosok Neneng Sinden di tengah kebun jeruk, seperti pertanda agar Mesta mengikutinya. Rasa ingin tahu yang besar ditambah keberanian memaksa Mesta untuk mengikuti Neneng Sinden melalui pintu dapur. Di tengah kegelapan malam dan heningnya suasana kampung, Mesta terus berjalan tidak tahu arah. Satu-satunya hal yang dia ingat, Mesta seperti berjalan di jalan setapak berumput halus. Sosok itu berjalan sekitar 5-6 meter di depannya. Di ujung jalan setapak itu, Mesta melihat sebuah rumah seseorang yang dia kenal dengan baik. Satu-satunya penerangan rumah itu adalah lampu Petromax. Terdengar tawa, tangisan, dan teriakan yang bergantian. Mesta hendak mendekat tetapi seperti ada sekat.
Akhirnya dia hanya mematung di sana dengan suara yang bising yang membuatnya sakit kepala. Sakit teramat sakit yang akhirnya kembali merenggut kesadarannya seperti pertama kali menjajakan kaki di kampung ini. "Mesta, bangun Mesta." Dingin menyentuh kulit pipi Mesta. Perempuan itu membuka mata. 3 orang di hadapannya menghela nafas lega. "Kenapa kamu datang ke sini malam-malam begini?" tanya Galih. Sosok yang baru saja membuka mata itu hanya bisa mengerjap kemudian melihat sekeliling. Rumah khas dari Tungku tercium begitu kuat. Hal tersebut membuat Mesta semakin sadar kemudian bangun dari pembaringan. "Maaf, tadi Ama lihat kamu tergeletak di depan rumah kami," ucap perempuan yang menyebut dirinya Amah. Usianya tidak lebih tua dari Bik Marni, tetapi Mesta bisa melihat kurat-kurat keibuan pada wajah perempuan itu. Di sisi lain, Galih yang sedang memegang handuk basah terlihat lebih tenang, apalagi ketika melihat Mesta sudah sadar dari pingsannya. Dan di sudut ruangan, sosok pria mirip Galih hanya lebih tua duduk sambil membuat lintingan tembakau. Tadi tiba-tiba saja keraguan menyelimuti Mesta. Rasanya tidak mungkin dia menceritakan Neneng Sinden yang menuntun perempuan itu untuk datang ke tempat ini. "Mau pulang ke villa? Ayo aku antar," ajak Galih. "Kamu ini gimana sih, Lih? Neng kan baru sadar, kasih minum dulu lah. Pastikan dulu dia nggak apa-apa baru bawa pulang." "Nggak apa-apa Amah, Mesta baik-baik saja kok," tolak Mesta. Rasanya lebih baik pulang, ya karena tadi Mesta lupa nggak ngunci pintu villa. Setelah berterima kasih dan berpamitan kepada pemilik rumah, Mesta akhirnya pulang diantar oleh Galih. Ada yang aneh di sekitar rumah Galih. Rumah itu memang rumah yang dia lihat ketika dipandu datang ke sini oleh Neneng Sinden. Tetapi suasana dan pencahayaannya sangat berbeda. Pertama kali Mesta melihat rumah itu, pencahayaan yang didapatkan hanya dari petromak. Sedangkan ketika Mesta keluar dari sana, rumah itu begitu cerah dengan lampu LED, sama halnya seperti rumah-rumah lain pada umumnya. Kecuali rumah Mang Bilal yang masih setia menggunakan lampu bolam dengan cahaya keemasan. "Tadi aku lihat Neneng Sinden lagi," ungkap Mesta. Jalan setapak pun berbeda. Tidak ada rumput halus seperti rumput Jepang yang diinjak sebelumnya. Jalanan yang dia pijak saat ini adalah jalan setapak yang sudah dilapisi oleh paving block. Sebenarnya itu hanya halusinasi. Kalau kamu coba mengabaikan makhluk itu, dia nggak bakalan datang lagi dan lagi. Mesta tidak percaya. Kali yang biasanya ada di pihaknya bisa-bisanya mengatakan kalau itu hanya halusinasi. Sudah lama sekali tidak ada yang melihat sosok itu. Kalaupun ada, itu hanya jin iseng yang menyerupai Neneng Sinden. "Maaf loh Mesta, aku bicara seperti ini bukan tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Neneng Sinden memang pernah ada, tetapi pengakuan kamu bertemu dengan Neneng Sinden itu malah bikin Mang Bilal berusaha untuk bikin ritual yang sebenarnya bahaya buat kita semua, buat warga kampung sini. Aku gak peduli dia muncul apa enggak. Yang aku pedulikan tuh kedatangannya seperti ngasih petunjuk biar aku bisa ikutin dia. Buktinya aku sampai di rumahmu. Ya kan mungkin ada sesuatu yang harus dipecahkan di sini. Ditambah aku mau ngasih keadilan buat Loli." Galih berbelok arah ke kebun bambu. Terdapat pemakaman warga yang membuat Mesta bergidik. Bukan takut, melainkan tidak habis pikir sama diri sendiri karena berani melewati area kebun bambu sendirian. "Tadi lewat mana?" tanya Galih. "Lewat kebun jeruk, ke kolam ikan, terus aku lupa. Sudah kuduga kalau jalan memutar tentu gak mungkin. Ayo ikut aku." Keluar dari kebun bambu, Galih mengajak Mesta melewati sebuah benteng setinggi pinggang orang dewasa. Di sebelahnya kandang kambing dan 2 rumah warga. Rumah tua yang catnya sudah lusuh dan mengelupas, tetapi penerangannya cukup bagus, jadi tidak ada kesan suram di sana. Bau duren, selera Mesta.
Itu pohon duren mungkin ada yang sudah matang. Sayang durennya diikat, jadi yang sudah matang gak langsung jatuh ke tanah. Hati-hati, ucapnya. Dia mengulurkan tangan dan membimbing Mesta melewati dua pohon yang tinggi menjulang, juga sebuah gubuk yang berdinding bilik bambu. Ini Siracai, bagian dari sumber air di tanah yang diwakafkan oleh kakekmu. Kolam besar dengan cahaya bulan yang memantul terlihat begitu indah dan tenang. Hanya saja, tempat ini begitu sunyi dan juga sepi. Selain tidak ada yang berani mendekat karena takut Bilal, kolam besar itu dikelilingi pagar berduri. Kita lewat mana? Kenapa ke sini? Kamu penasaran kan soal kematian Mbah Rus dan juga Mbah Jajang? Ayo kita cari tahu. Mesta senyum meski dia bingung mengapa pencarian harus sampai ke Siracai, tempat terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali Bilal dan salah satu petugas yang biasanya ditugaskan untuk memperbaiki aliran air menuju sawah ke kebun. Kemarin ada sarang monyet liar di sekitaran sini. Jika memang benar kematian mereka karena monyet, kita bisa tunjukkan pada warga sekitar untuk menangkap monyet itu. Dengan begitu, semua terungkap dan Loli bisa selamat. Terima kasih banyak. Perjalanan keduanya diiringi dari jangkrik yang menggema. Sesekali katak sawah ikut bernyanyi. Mesta terus mengendap, sesekali menunduk saat rambutnya harus tersangkut dengan pohon singkong yang makin jauh semakin rapat saja. Lih, lihat cahaya itu, ucap Mesta. Mana? Di seberang kolam. Mesta melihat cahaya berkelap-kelip, seperti ada lampu senter atau obor. Tidak hanya satu, melainkan beberapa sumber cahaya. Itu warga, ayo samperin. Gali dan juga Mesta berputar arah. Tempat yang menurut Gali adalah sarang monyet ditinggalkan. Keduanya berlari di pematang kolam berumput. Suara senapan angin terdengar meletus berkali-kali. Mesta memaki kaget. Dia langsung teringat Loli. Entah mengapa firasatnya mengatakan kalau Loli dalam bahaya. Semakin jauh berlari, semakin sulit Mesta bernapas. Sayangnya Gali terus melangkah jauh, ditambah Gali menyeretnya tanpa peduli Mesta sudah begitu tersiksa. Warga dengan obor, senter, kayu panjang, dan senapan angin berkumpul di kebun jeruk. Mereka seperti tengah memburu sesuatu. Apa yang kalian lakukan? Pegik Mesta. Monyetnya menyerang lagi. Sekarang korbannya Nyai Amoy. Untung keburu ketahuan. Dia hanya kena cakar di sekitar wajah dan pinggang. Mesta tercekat, benar firasatnya. Loli dalam bahaya. Lantas mengapa kalian kesini? Seakan menuduh peliharaan saya penyebabnya. Dia tidak terima, apalagi sekarang warga tepat berada di samping villa. Tidak jauh dari sana Mesta yakin kedua monyetnya sedang ketakutan dalam kandangnya. Karena hanya di sini yang ada monyetnya. Ayo, ikut aku. Mesta yang terlanjur geram akhirnya membawa salah satu dari perwakilan warga untuk melihat kandang yang terkunci. Selain itu Gali mengikuti karena khawatir terjadi sesuatu kepada Mesta. Mereka menunggu persis di depan gerbang villa. Sementara itu Mesta masuk lewat pintu samping yang terbuka karena dia tinggalkan saat melihat Neneng Sinden. Rasa takut yang baru saja sirna kini hadir lagi, padahal bokor tempat siri yang tadi jatuh berada di tempatnya. Dengan cepat dia membuka pintu depan, lalu membuka gembok gerbang dan mempersilahkan warga melihat sendiri. Kandang memang terkunci, tetapi hanya ada Lili yang meringkuk di sudut kandang. Mana satu lagi? Loli. Mesta panik, dia pastikan kandangnya itu di atap kandang, bahkan sampai kandang lama tempat Lili biasanya dipisahkan. Tetapi Loli tidak ada. Posisi kandang masih terkunci dan tidak mungkin dia lenyap begitu saja. Nah, jelaskan sekarang siapa dalam kekacauan ini. Ayo kita buru dia, teriak salah satu warga. Mesta panik dan juga menangis. Teringat kembali bagaimana bahagianya dia mendapatkan Loli saat ulang tahunnya. Teringat juga perpisahan yang terjadi karena Loli sering kabur di komplek perumahannya di Jakarta. Warga yang resah dan mengamuk itu berduyun mencari keberadaan Loli.
Mereka berpikir untuk tidak menundanya lagi karena khawatir korban selanjutnya akan berjatuhan. Senter yang terang dan besar disorotkan ke arah pohon kelapa di sekitar tanah wakaf. Mesta hanya bisa menangis dan juga merapalkan doa berharap Loli baik-baik saja. Aku pastikan Loli aman, kamu di villa saja, istirahat. Mau aku panggilkan Bik Marni? Tawar Gali. Iya, jawab Mesta dengan suara tercekat. Dia kembali ke villa, seketika rasa sepi kembali mencekamnya. Lampu dapur kembali berkelip dan sesosok berbaju biru kembali menampakkan diri. Apa maumu? Teriak Mesta. Dia menangis histeris, melemparkan benda apapun di depannya ke arah sosok itu. Aku hanya ingin hidup tenang. Apa sebenarnya yang kamu mau? Tangisannya terdengar pilu. Sosok yang biasanya diam dan hanya menatap kini menyeringai. Mesta ingat kembali bagaimana perempuan itu pertama kali dia lihat. Begitu menakutkan. Tolong, pergi dan jangan ganggu aku. Teriakan kembali bergema. Mesta terus meronta tanpa dia sadari ada orang yang memegangi pundaknya, meraih tangannya dan membawanya ke dalam pelukan. Shh, Loli pasti baik-baik saja. Bik Marni menenangkan Mesta, membiarkan tangis memilukan sampai dia tenang dan kemudian mampu menguasai dirinya kembali. Saat melihat jam dinding, ini sudah dini hari. Tidak menyangka malam yang dia lalui saat ini adalah malam panjang yang tidak ada habisnya. Setelah teror kematian beberapa warga yang dipercaya disebabkan oleh serangan monyet, Kampung Pasir Maung semakin mencekam. Menjelang petang, sudah tidak ada lagi aktivitas warga. Anak-anak yang biasanya mengaji di musola pun kini meliburkan diri. Tidak ada ibu-ibu yang menghabiskan waktu bercengkrama di teras rumah. Suasananya persis seperti zaman peperangan. Kali ini bedanya lawan mereka adalah binatang. Siapa yang dirugikan? Jelas Mesta, Bilal, dan Marni. Mereka dianggap melakukan pesugihan monyet. Namun, suasana mencekam itu tidak menyurutkan Mesta dan Gali dengan rencana mereka untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Barus sudah jelas kehabisan banyak darah karena kakinya kena kapak. Tapi pernahkah kamu tahu ada luka lain di tubuhnya? Gali memalingkan wajah, bukan untuk menghindari pertanyaan Mesta, melainkan lelaki itu tengah berpikir. Sepertinya salah satu petugas yang memandikan jenazah Bahrur memang menemukan ada luka di perutnya. Ya, luka yang sama seperti yang ada pada luka Pak Jajang, tetapi tidak separah itu. Ia memang ada seperti tertusuk sesuatu tetapi tidak tajam. Jadi tusukannya itu seperti koyak. Tapi yang lebih parah bukan itu sih. Lukanya persis seperti tertusuk oleh taring. Wajar saja sih jika warga mengira kalau itu bekas gigitan seekor monyet. Aku kenal Loli dari dia itu bayi. Dan kamu bisa bandingkan kan dengan melihat taring Lili sekarang ini. Taring sekecil itu mana bisa untuk membuat korbannya itu mati. Lihat ini. Mesta menunjukkan tangan yang sempat tergigit oleh Loli beberapa waktu yang lalu. Lukanya memang kecil, bekas gigitan monyet kesayangannya. Coba kita periksa CCTV. Kita lihat bagaimana Loli kabur dari kandang sementara kandang itu terkunci. Mesta bersemangat, entah mengapa pikirannya buntu sampai tidak kepikiran untuk mengecek CCTV-nya. Padahal alat itu dipasang untuk memantau kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar villa. Seperti adanya bangkai ayam ketika pertama kali Mesta datang ke tempat itu. Keduanya buru-buru memeriksa melalui laptop yang Mesta bawa dari kota. Semuanya kejadian yang tertangkap CCTV sama sekali tidak terlihat ada keanehan di sana. Hanya kegiatan Bilal yang membersihkan sekitar villa, Mesta yang bolak-balik mengurusi kedua hewan peliharaannya, juga sesekali orang yang lewat ke sekitar villa. Mesta penasaran dengan rekaman terakhir ketika dirinya sudah berada di depan rumah Gali. Dari rekaman itu, Mesta berjalan tanpa ragu melintasi kebun jeruk, lalu menghilang di antara tanaman jeruk yang ada di sana. Tidak ada Neneng Sinden yang mengajaknya untuk terus berjalan.
Makhluk itu memang tidak kasat mata dan tidak bisa terlihat sekalipun oleh kamera. Sampai tadi malam Loli memang ada di tempatnya. Tahu nggak sih, saat aku lewat depan rumah Bu RT tadi, mereka lagi bisik-bisik kayaknya lagi ngomongin aku. Dari mana kamu tahu bahwa mereka ngomongin kamu? Soalnya pas aku mendekat mereka langsung diam. Ada beberapa anak kecil yang ikutan ngobrol di sana. Mereka tampak ketakutan ketika melihatku. Mesta menghela nafasnya. Kejadian itu memang membuatnya terasa sesak. Rasanya menyedihkan memang, dikucilkan hanya karena memiliki hewan peliharaan yang diduga menyerang warga-warga. Kamu pernah bilang kan, mereka dipindah ke sini karena di sana juga sering kabur. Iya memang, nyerang sih enggak, tapi lebih ke nakut-nakutin dan warga pada resah juga takut. Aku pikir di sini nggak sama kayak di Jakarta, nyatanya sama aja. Punya peliharaan seperti monyet itu dianggap sesuatu yang salah. Bahkan dikait-kaitkan dengan mistis, bukan? Tanya Galih. Benar, tidak ada yang didapatkan dari perbincangan antara Galih dan Mesta. Rekaman CCTV pun tidak bisa memberikan banyak petunjuk sehingga rasa lelah seperti bertumbuk pada pundaknya. Mereka saling diam. Mesta hanya melihat kandang Loli yang kosong. Di sebelahnya ada Lili yang sedang meringkuk seperti biasa. Lagi-lagi obrolan keduanya harus diinterupsi dengan sebuah kejadian. Irwan, seorang pemuda dari kampung Pasir Maung, terkopoh-kopoh berlari menuju villa. Lelaki itu terengah-engah ketika sampai di ambang pintu gerbang. Seraya harus mengatur nafasnya. Monyet, di sana. Dia nyerang Mang Diman. Tanpa pikir panjang, Mesta dan Galih buru-buru melompat dari tempat duduknya. Mesta bahkan tidak sempat menyimpan laptop ke dalam villa. Dia berlari tunggang langgang tanpa alas kaki, mengikuti Irwan dan juga Galih yang larinya sengencang itu. Satu yang dia harapkan saat ini, segera sampai untuk menyelamatkan monyet kesayangannya. Tepat di tengah padang rumput dekat dengan sawah dan juga aliran air yang mengalir dari tanah wakaf, seorang lelaki membawa kayu panjang berusaha menghalau monyet yang tengah menyerangnya. Dari jarak beberapa meter, Mesta sudah mengetahui bahwa itu bukan Loli. Mang Diman berusaha terus untuk menyelamatkan dirinya. Kayu panjang yang dia bawa sebagai alat bantu berjalan saat menggembala kambing menjadi satu-satunya pelindung yang dia gunakan untuk menghalau serangan monyet itu. Mesta hanya bisa diam melihat dari kejauhan karena dia sendiri pun takut mendapatkan serangan. Galih dan juga Irwan berusaha mengusir monyet dengan membawa benda seadanya. Di tengah pertempuran sengit itu, monyet kecil yang lincah turun dari atas bukit yang kecil. Mesta tersenyum karena dia mengenali monyet itu. Loli menabrakkan tubuhnya hingga monyet besar bertaring terjerembab sampai terlentang di atas rumput. Terjadi pergulatan kedua makhluk kecil itu. Mesta menjerit-jerit meminta tolong. Jika tidak diselamatkan maka Loli akan kehilangan nyawanya. Monyet kecil dengan kalung bernama dan rantai pada pinggangnya itu membabi buta menyerang monyet yang ukurannya jauh lebih besar. Mesta baru menyadari keberadaan Loli di sini. Monyet itu menyelamatkan Mesta dari serangan monyet besar. Loli juga berusaha untuk melawan monyet bertaring itu agar tidak terus menyerang warga. Galih, tolong Galih, tolong Loli. Mesta terus menjerit, kedua telapak tangannya sesekali menutup wajah karena tidak tega melihat Loli digigit dan dicakar. Mesta hendak maju untuk melerai pertarungan mereka. Sayangnya, tangan kurus Mesta dicekal Galih. Bersamaan dengan itu, letusan senapan angin menggema di udara. Kejadian itu disusul dengan jeritan Mesta. Irwan dan juga Mang Diman buru-buru menjauh. Loli terkapar dan monyet bertaring berhasil melarikan diri. Tepat di kening antara kedua bola mata membuka terdapat luka tembak dengan tetesan darah. Jeritan Mesta membuat semua orang berkerumun termasuk pemuda yang membawa senapan angin. Ngapain kumpul di sini? Kejar monyetnya. Itu yang suka mencelakai warga, teriak Mesta.
Dia tidak rela monyet kesayangannya dituduh dan dibunuh dengan cara yang sadis seperti itu. Sebagian warga yang berkumpul berusaha mengejar kemana arah pelarian si monyet pertaring itu. Sementara itu, Gali hanya menatap jauh ke arah bukit, tatapannya nyaris sama seperti Mesta, penuh amarah dan penyesalan. Suasana hati Mesta tidak membaik sama sekali, tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di sini. Beberapa kali bokor di ruangan tengah villa jatuh tetapi tidak dia gubris. Mesta tahu betul siapa pelakunya, hantu tidak jelas yang sok misterius itu. Dalam pembaringannya, dia hanya memeluk kalung yang selalu dikenakan Loli. Air matanya terus saja berjatuhan sampai membasahi bantal alas tidurnya. "Mesta, makan dulu sayang." Bik Mardi berusaha membujuk gadis yang tengah murung itu. Berniat menjemput bahagia dengan memulai hidup baru di Pasir Maung, Mesta malah mendapatkan kedukaan yang tiada tara. "Enggak lapar, Bi?" "Jangan begitu, Mesta. Makanlah walau sedikit, nanti kamu sakit. Kami nanti harus bilang apa sama bapakmu itu. Loli kelaparan kali ya, Bi? Dia makan apa sekarang?" Mesta terus meratapi kepergian Loli. Baginya, sakit dikhianati oleh Aziz tidak seberapa dibandingkan dengan kehilangan Loli. Tidak hanya Mesta saja yang murung dan terpuruk, tetapi Lili sebagai saudara kembar Loli ikut merasakan kesedihan dengan terus melolong dan menangis. Padahal Lili biasanya lebih tenang, jarang mengguncang-guncangkan kandang seperti Loli. Tapi kali ini, apa yang dia lakukan sampai berisik sungguh mewakili perasaannya. Jika sudah begini mau tidak mau Mesta harus bangkit dari tempat tidurnya. Dia akan membuka kandang Lili kemudian memeluknya sampai monyet itu benar-benar tertidur di pangkuan Mesta. Meski begitu, adanya kejadian ini juga menyadarkan warga bahwa pelaku teror yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia itu bukanlah Loli, tetapi monyet pertaring yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Monyet yang sama yang menyerang Bilal dan Marni ketika hendak melakukan ritual. Hari demi hari setelah kematian Loli, sama sekali tidak pernah ada lagi kejadian janggal dan menakutkan. Meski begitu, masyarakat tetap waspada dan tetap tidak keluar rumah pada petang dan senja hari. Aktivitas pengajian masih dihentikan. Para warga petani yang biasanya pergi ke sawah dini hari demi memetik hasil kebun kini tidak berani. Mereka selalu menunggu matahari terbit lalu pergi ke kebunnya. Lama-lama semua ketegangan dan ketakutan itu sirna. Aktivitas yang cepat terhenti kini dilakukan kembali. Rasa takut sudah tidak ada lagi. Bahkan Mesta pun sudah lama tidak melihat keberadaan Neneng Sinden. Setelah semua ketakutan yang terjadi di kampung Pasir Maung sirna, pada akhirnya Mesta bisa menikmati liburannya dengan baik. Di pagi hari dia melihat para petani berduyun menuju sawah. Sesekali Mesta juga membantu bibi dan pamannya untuk memanen jeruk yang sudah ranum. Tidak hanya itu, sepulang memberikan penyuluhan tentang pertanian kepada warga, Gali biasanya mampir ke villa membawa hasil panen, entah itu buah-buahan ataupun sayuran. Dan dengan senang hati lelaki itu akan memberikan makanan itu kepada Mesta. Lalu keduanya akan berbincang sampai sore tiba. Namun sayangnya, kedekatan antara Gali dan juga Mesta benar-benar ditentang oleh Bilal. Lelaki itu akan marah-marah jika melihat Mesta sedang berduaan dengan Gali. Meski sesungguhnya Bilal tidak memiliki keberanian untuk melarang Gali secara langsung. "Tah, jangan mentang-mentang Gali itu kuliah di kota terus kamu mendekati dia atau mau didekati sama dia. Mamang tahu betul dia itu bukan orang baik. Jangan suka menuduh, Mang. Gali itu baik. Obrolan kami juga nyambung. Kalau bukan karena dia, masyarakat nggak akan percaya bahwa yang kemarin meneror itu bukanlah Loli. Kalau bukan karena Gali juga, aku tetap sedih meratapi kepergian Loli." Bilal kemudian mendengkus. Sayangnya Mesta bukan putrinya, jadi dia tidak bisa melarangnya lebih jauh. Cukup memberikan peringatan kepada perempuan itu saja. "Mang,
Kira-kira yang melempar panggai ayam pas Mesta baru datang ke sini siapa ya? Mesta kemudian tiba-tiba teringat dengan kejadian ketika pertama kali dia datang ke villa ini. Rasanya baru kemarin dan bau amis dari darah yang tercecer di lantai masih terasa jelas di penciumannya. Jangan ungkit-ungkit sesuatu yang sudah terjadi. Sekarang kita di sini itu sudah aman. Warga juga sudah tentram. Meskipun monyet yang jahat itu belum juga ditemukan, tapi kami pastikan dia tidak akan kembali lagi. Apa jaminannya dia tidak akan kembali? Kami yakin itu bukan sekedar monyet biasa seperti Loli dan juga Lily. Ada pesugihan yang memuja monyet. Ketika melakukan pesugihan itu, maka sebagai perjanjiannya si pelaku akan diberi monyet untuk dipelihara. Dan tentu saja itu meminta tumbal. Bilal mengipasi wajahnya yang penuh dengan keringat dengan dudukui atau topi yang terbuat dari anyaman bambu itu. Jadi orang sini ada yang melakukan pesugihan gitu ya? Tanya Mesta semakin penasaran. Biasanya orang yang ikut pesugihan monyet itu tingkah lakunya juga sama seperti monyet. Wajahnya mirip monyet. Bukan mirip dari lahir, tetapi lama-kelamaan wajahnya itu menyerupai monyet itu sendiri. Ciri-ciri lainnya orang itu biasanya suka bicara sendiri dan aroma tubuhnya bau seperti busuk. Meskipun memakai parfum 1 botol, itu tidak akan bisa menutupi baunya. Dan di kampung ini tidak ada sama sekali warga yang seperti itu. Semuanya tampak terlihat normal. Tidak ada yang bertingkah laku seperti monyet. Tidak ada yang wajahnya menyerupai monyet, apalagi berbau busuk dan suka bicara sendiri. Mesta manggut-manggut. Ternyata memang ada kejadian seperti itu. Perempuan itu tidak menyangka Mang Bilal tahu banyak tentang dunia gaib seperti ini. "Mang, kalau Neneng Sinden?" tanya Mesta. Dia itu seperti pertanda bahwa kejadian buruk akan menimpa warga di sini. Itulah sebabnya ritual perlu diadakan untuk jaga-jaga. Sayangnya kemarin ritualnya gagal dan kejadian buruk itu tetap terjadi. "Sudah, jangan ngobrol terus, kopinya keburu dingin nanti," sela Marni. Dia membawa ubi jalar goreng dan menyimpannya di sebelah kopi Mesta juga Bilal. "Neneng Sinden beneran mati ditumbalkan? Kenapa kamu penasaran sekali sama dia?" "Soalnya aku beberapa kali didatangi. Perasaanku saat bertemu dia itu seperti saat bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Hatiku tergerak untuk terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Meski akhirnya aku tidak dapat apa-apa selain kehilangan sosok itu di tempat-tempat tertentu dalam keadaan pingsan." "Sudah, jangan dibicarakan lagi. Ubi sama kopi keburu kering. Ayo kalian makan dulu." Marni kembali menengahi obrolan antara Bilal dan Mesta. Perempuan separuh usia itu kemudian berjalan menuju ke tempat di mana Lily terikat. Dia memberikan ubi jalar yang sudah digoreng beberapa potong. Sama halnya seperti Mesta, Lily sudah terlihat jauh lebih baik dan menerima kepergian saudara kembarnya. Ubi yang Mesta makan rasanya begitu manis dan pulen, dibalut dengan goreng tepung yang crispy dan juga gurih. Mesta menikmati penganan tradisional ini sambil melihat pemandangan di depan villa. Pemandangan yang nyaris terlihat tidak indah ketika kejadian-kejadian mengerikan terjadi di sana. Berulah sekarang Mesta menyadari betapa indahnya pemandangan itu. Hamparan sawah yang hijau berpagar pohon kelapa di beberapa sisi. Jauh di seberang persawahan itu, Mesta melihat sebuah bangunan berwarna putih. Konon bangunan itu merupakan tempat tinggal seorang penjajah Belanda yang kini dijadikan villa oleh keturunan. Seiring bertiupnya angin siang itu, Mesta berharap ketenangan yang dirasakan saat ini bukanlah ketenangan sementara. Malam demi malam Mesta lalui dengan suasana tenang. Sayangnya, benar saja, harapannya bahwa ketenangan itu bukanlah ketenangan sementara ternyata tidak terkabul sama sekali. Di tengah malam ketika Mesta tengah tertidur lelap, dia terbangun karena dikejutkan oleh suara benda jatuh dari ruangan tengah villa. Suara yang sama seperti ketika pokor tempat Siri jatuh dari tempatnya.
Mesta kemudian mengeratkan selimut pada tubuhnya. Dia berusaha untuk tidak menggubris apa yang terjadi saat ini. Tidur adalah solusi yang baik untuk melupakan dan mengabaikan hal-hal di luar nalar yang terjadi di tempat itu. Tidak hanya itu, angin kencang kembali berhembus. Kejadiannya sama persis ketika Neneng Sinden datang mengunjunginya. Tiba-tiba dia merasa khawatir kedatangannya benar-benar sebagai pertanda akan terjadi malapetaka lagi di kampung itu. Sekuat apapun Mesta mengabaikan apa yang dia dengar dari luar kamar. Pada akhirnya dia menyerah. Diraihnya kacamata yang tersimpan pada nakas samping tempat tidur. Perlahan dia melangkah menghampiri ruangan tengah yang lampunya dibiarkan menyala. Pokor yang terbuat dari kuningan itu sudah berada di bawah, diikuti dengan foto keluarga yang biasanya tergantung rapi di atasnya. Kacanya pecah, salah satu sisi bingkainya patah. Mesta tidak langsung membereskan barang-barang itu, melainkan melihat ke arah dapur, tempat di mana Neneng Sinden biasanya menampakkan diri. Benar saja sosok itu sudah berada di ambang pintu, seakan mengajak Mesta untuk melewati pintu itu dan keluar mengikuti kemana dia pergi. Kali ini tidak melewati pagar pembatas antara kebun jeruk dan pemukiman warga. Neneng Sinden ini berkeliling di sekitar kebun jeruk, lalu dia berjalan di sekitar pematang kolam menuju Siracai, atau sumber air, tempat di mana keluarnya mata air yang dialirkan menuju ke kolam besar dan lahan-lahan milik warga. Mesta terus berjalan mengikutinya sampai ke hilir. Sayangnya ketika sampai di hilir di mana air dari kolam besar tersebut dialirkan menuju ke tempat yang landai, sosok Neneng Sinden itu hilang begitu saja. Yang membuatnya penasaran, sebelum sosok itu menghilang, dia menatap Mesta dengan tatapan penuh pengharapan. Jika ada yang ingin kamu sampaikan, sampaikanlah. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menerjemahkan apa yang kamu mau. Mesta berucap, kemudian dia berusaha mencari sosok itu sekali lagi, namun ternyata dia sudah hilang. Kali ini Mesta tidak pingsan seperti biasanya. Rasa takut dalam dirinya pun tidak begitu besar. Entah ada dorongan apa, Mesta meyakini bahwa Neneng Sinden bukanlah makhluk yang jahat. Ada sesuatu yang harus dia pecahkan kali ini. Mesta semakin yakin. Kedatangannya bukan hanya pertanda bahaya, melainkan sebuah petunjuk yang harus Mesta pecahkan agar semua misteri yang ada di tanah wakaf ini bisa diselesaikan dengan baik. Jika aku bisa membantumu, aku berjanji akan kembali. Ucap Mesta seakan-akan dia berbicara pada seseorang, meskipun di hadapannya hanya hamparan sawah, di sebelahnya kolam dan juga suara-suara di sekitarnya hanya gemericik air yang dialirkan dari kolam tersebut. Sebelum perempuan itu kembali ke villa, dia mengucap janji itu, lalu perlahan-lahan dia berjalan mundur dan berbalik setelah beberapa meter. Langkahnya tergesa, dia takut ada sesuatu yang menyerangnya di malam hari ini. Mengingat monyet yang sudah menyerang Loli belum juga ditemukan. Semalaman Mesta tidak bisa tidur. Jika benar Neneng Sinden datang sebagai petunjuk, maka monyet bertaring akan datang lagi dan menyerang para warga. Jika benar itu adalah monyet kiriman dari orang yang melakukan pesugihan, maka kali ini dia akan kembali untuk meminta tumbal. Yang Mesta tahu, orang-orang yang melakukan pesugihan itu akan mencari tumbal lebih dari 1 ataupun 2 orang. Mungkin inilah saatnya mereka kembali. Hingga siang hari tiba, Mesta akhirnya berniat memberitahukan hal itu kepada Gali dan seluruh warga untuk waspada agar tidak diserang oleh monyet tersebut. Dirinya sedang bersiap-siap ketika Marni dan juga Bilal datang. Marni membawa 1 teko air teh hangat dan menyimpannya di ruang tengah. Dia sedikit kaget dengan keadaan foto keluarga yang sudah berserakan di lantai. Mesta mengatakan tidak sengaja menjatuhkan benda itu agar tidak banyak pertanyaan. Semalam Neneng Sinden datang lagi, Bi, ungkap Mesta. Marni dan juga Bilal saling tatap. Kamu jangan berusaha mengikuti dia. Jangan berusaha mencari tahu apa yang akan terjadi. Semua demi keselamatan kita di sini, jaga Bilal. Melihat penampilan Mesta yang sudah rapi seperti ini,
Bilal yakin dia akan pergi ke suatu tempat seperti menemui Gali atau warga sekitar. Monyet itu pasti akan kembali. Kejadiannya sama persis dengan kedatangan sebelumnya. Jika benar Neneng Sinden merupakan petunjuk bahwa kampung ini sedang dalam bahaya, maka kita harus segera memberitahukan kepada orang-orang kampung untuk lebih waspada. Bikin sesajen saja lagi, Pak. Ritual yang kemarin kita lanjutkan saja lagi, agar tidak ada korban. Jika kalian yakin dengan ritual itu, kalian bisa mencegah datangnya malapetaka, ya lakukanlah, ucap Mesta pada akhirnya. Dia tidak ingin menghalangi lagi karena khawatir jika dia menghalangi maka kejadian yang lebih mengerikan akan terjadi. Kami akan melakukan ritual itu dengan syarat kamu tidak memberitahu siapapun termasuk Galih. Kenapa harus? Biarkan semua orang tahu, biar mereka kan membantu. Ya kita kan harus bisa bahu-membahu agar kejadian-kejadian mengerikan ini tidak lagi terjadi dan tidak ada lagi korban di sini. Cukup loli korban terakhirnya. Bilal buru-buru berjalan ke arah pintu kemudian menutupnya, menghalangi Mesta yang ingin keluar dari rumah untuk mengabarkan kedatangan kembali Neneng Sinden. Jangan seperti ini, Mang. Bukan hanya kita yang harus selamat, tetapi warga sekitar juga butuh kenyamanan dan juga keamanan. Jangan egois. Bilal menatap Marni, sang istri yang dia tatap itu kemudian menggeleng perlahan dan Bilal mengendurkan tubuhnya yang merapat pada pintu, lalu memberikan jalan kepada Mesta untuk melewati pintu itu. Tanpa menunggu lama lagi, Mesta menyusuri jalanan kampung. Anak-anak sudah berani bermain meskipun hanya di depan rumah, sekedar bermain kelereng, sedangkan anak-anak perempuan bermain masak-masakan. Mana tega Mesta tidak memberitahukan bahaya yang akan segera mengintai. Mana tega Mesta melihat anak-anak itu berada di dalam bahaya. Alas kaki Mesta beradu dengan paving block yang disusun rapi, seukuran jalan setapak. Meskipun cuaca panas, tetapi dia tidak kepanasan karena pepohonan yang rimbun seakan-akan jadi payung raksasa yang melindunginya dari sinar matahari. Amah, perempuan yang sudah melahirkan Gali, tengah membersihkan sesuatu di depan rumahnya. Mesta mendekat lalu kemudian mengucapkan salam. Neng Mesta, ayo duduk sini Neng. Maaf berantakan, ini lo lagi bersihin tempat tidur adiknya Gali. Iya Amah, Galinya ada Mah? Gali masih di kantor RW. Hari ini ada penyuluhan tentang pupuk, tapi dia sudah pergi dari tadi. Mungkin sebentar lagi selesai kok. Sebentar biar dipanggil sama adiknya saja ya. Mesta gak ganggu kan Amah? Kalau Galinya dipanggil? Tanya Mesta tiba-tiba merasa tidak enak. Enggak sama sekali, penyuluhan seharusnya sudah selesai dari tadi. Mungkin dia langsung ngobrol sama bapak-bapak di sana. Sebentar ya, pamit Amah. Perempuan itu langsung masuk ke rumah dan memanggil adiknya Galih, kemudian meminta anak kecil berusia 12 tahun itu untuk segera menyusul sang kakak. Mesta kemudian menunggu seraya melihat keadaan rumah Galih dari depan. Dia ingat betul ketika sedang mengikuti Neneng Sinden, rumah ini tampak begitu tua. Lampu petromak hanya satu-satunya penerangan yang ada saat itu. Namun sekarang, kali kedua Mesta melihat keadaan rumahnya berbeda. Selain itu, memang ada hal baru yang dia lihat saat ini di depan rumah ini. Mesin cucinya kenapa Amah? Tanya Mesta ketika melihat mesin cuci teronggok di depan rumah. Padahal sebelumnya dia tidak melihat benda itu sama sekali. Biasalah, namanya juga barang sudah tua. Ini dulu warisan dari majikan bapaknya Gali. Udah gak bisa nyala lagi, jadi dikeluarkan biar dijual ke tukang loak. Mesta mengangguk, tidak menyangka ternyata orang kampung sini juga gak kuno-kuno amat. Keluarga Gali terlihat cukup modern meskipun rumahnya masih berdindingkan anyaman bambu. Selain itu, Gali dan saudara-saudaranya juga sekolah di kota. Sungguh orang-orang di kampung ini sama sekali tidak boleh diremehkan. Mesta? Panggil Gali ketika Mesta hendak menanggapi perkataan Amah. Senyum lelaki itu merekah ketika melihat Mesta sudah ada di depan rumahnya.
Begitupun dengan Mesta, ada rasa hangat yang menjalar di pipinya. Dia berusaha berpaling dan hanya senyum sekilas. Ada apa? Tumben banget, tanya Gali. Aku mau bicara, tapi kalau bisa bicaranya jangan di sini. Ayo ikut. Mesta pamit kepada Ama dan juga adiknya Gali. Kemudian keduanya pergi menuju tempat yang lebih aman dan nyaman untuk berbincang. Bukan berarti Mesta tidak mau obrolannya didengar oleh orang lain. Namun dia hanya khawatir jika apa yang disampaikan salah didengar oleh siapapun bisa memicu kekhawatiran berlebih. Ada yang salah? Neneng Sinden datang lagi. Ketenangan yang kemarin kita rasakan hanyalah ketenangan sementara. Ayo kita beritahu warga untuk waspada dengan kedatangan dia. Kali tidak banyak bicara untuk menanggapi apa yang Mesta katakan. Dia hanya tersenyum lalu menunduk seakan memikirkan sesuatu. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Bagaimana? Kalian penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebenarnya misteri apa yang terkandung di balik cerita ini? Ya kita simak nanti di video yang berikutnya ya teman-teman. Jadi tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.